Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ramonito dari kelas 12 MIPA 6. Saya akan menjelaskan tentang if clause plus suggestion atau imperatif. If clause. Sebelum kita membahas mengenai if clause, kita harus mengetahui apa itu conditional sentence. Conditional sentence adalah bentuk kalimat dalam bahasa Inggris yang digunakan untuk menyatakan pengandaian, keinginan, atau bahkan kemungkinan. Lalu apa hubungan conditional sentence dengan if clause? Perlu kita ketahui bahwa if clause adalah salah satu klausa yang digunakan untuk membentuk conditional sentence. Berikut adalah rumus umum untuk membuat conditional sentence menggunakan if clause. Conditional sentence sama dengan if clause plus main clause atau sebaliknya. Contoh, if you don't study, you won't pass your test. Jika kamu tidak belajar, kamu tidak akan lulus tes. Atau you won't pass your test if you don't study. Kamu tidak akan lulus tes jika tidak belajar. Tipe-tipe conditional sentence. Berikut ini beberapa tipe conditional sentence. 1. Tipe 0. Salah satu tipe conditional sentence yang digunakan untuk menyatakan suatu fakta umum maupun kebiasaan. Seperti yang kita pelajari di pembahasan tenses, untuk menyatakan fakta umum dan kebiasaan, kita menggunakan simple present tense. Hal ini juga berlaku untuk conditional sentence. Ini untuk tipe rumus yang digunakan adalah if clause, if plus simple present. Contoh 1. If my grandmothers come over, jika nenekku datang. 2. If you are 17 years older, jika kamu berumur 17 tahun atau lebih. 3. If you don't water flower, jika kamu tidak menyirami bunga-bunga. Main clause, simple present. We usually go to park. Kami biasanya pergi ke taman. You are allowed to have an ID card. Kamu boleh mempunyai KTP. He died. Mereka bunga-bunga tersebut mati. 2. Tipe 1. Tipe conditional sentence ini digunakan untuk menyatakan kondisi yang mungkin di masa kini atau di masa depan yang situasinya nyata. Untuk membuat conditional sentence tipe ini, kita menggunakan simple present untuk klausa, if dan simple future untuk klausa utama karena menggambarkan masa depan. If clause, if plus simple present. If my grandmother come over tomorrow, atau jika nenekku datang besok. 2. If you don't go right now, atau jika kamu tidak pergi sekarang. 3. If my mom know that I don't study, jika ibuku mengetahui bahwa aku tidak belajar. Main clause, simple future. We will go to park, kami akan pergi ke taman. 2. You will be late, kamu akan terlambat. 3. My mom will ground me, ibuku akan menghukumku. 3. Tipe 2. Tipe conditional sentence ini digunakan untuk menyatakan pengandaian. Dengan kata lain, situasi dari kalimat ini tidak nyata. Untuk membuat conditional sentence tipe ini, kita menggunakan simple past untuk klausa if dan present conditional untuk klausa utama. If clause, if plus simple past. 1. If we live close to our grandmother, jika kita tinggal lebih dekat dengan nenek kita. 2. If I were you, jika aku jadi kamu. If I were rich, jika aku kaya. Main clause, present conditional. 1. We will see her often, kita akan sering melihatnya atau bertemu dengannya. I will go to that university, aku akan pergi ke universitas itu. 3.
I will travel around the world. Aku akan keliling dunia. 4. Tipe 3. Tipe conditional sentence ini digunakan untuk menyatakan masa lalu yang situasinya berbeda dengan kenyataan yang terjadi sekarang. Dengan kata lain, situasi dari kalimat ini juga tidak nyata karena terjadi sekarang adalah kebalikannya. Untuk membuat conditional sentence tipe ini, kita menggunakan past perfect untuk klausa if dan perfect conditional untuk klausa utama. If clause, if plus past perfect. 1. If I hadn't quit my job, jika aku tidak mengundurkan diri. If I brought an umbrella, jika aku membawa payung. If I work harder, jika aku bekerja lebih keras. Main clause, perfect conditional. My life won't have been this complicated. Hidupku tidak akan serumit ini. 2. I will got wet. Aku tidak akan kebasahan. 3. I will have got promoted. Aku akan dipromosikan. Fungsi lain if clause. Selain beberapa fungsi yang telah dijelaskan tadi, if clause memiliki beberapa fungsi lain, yaitu 1. If clause plus reminder. If clause dapat menunjukkan suatu peringatan. Conditional sentence ini digunakan untuk mengingatkan tentang suatu konsekuensi yang harus dilakukan akibat dari suatu kejadian. If clause, if plus simple present. 1. If you want to pass this test, jika kamu ingin lulus ujian ini. 2. If she want to be a good singer, jika kamu ingin menjadi penyanyi yang bagus. 3. If you don't wanna be late, jika kamu tidak ingin terlambat. Main clause, have to atau has to atau must plus simple present. You have to study hard. Kamu harus belajar keras. 2. She has to practice a lot. Dia harus banyak berlatih. 3. You must go earlier. Kamu harus pergi lebih dahulu. 2. If clause plus suggestion. If clause ini digunakan untuk memberikan suatu saran mengenai action yang harus dilakukan jika menginginkan suatu kejadian terjadi. Perlu catat, yang membedakan sebuah saran dengan peringatan adalah keharusan. Saran bisa dilakukan atau tidak tergantung hal. Sedangkan peringatan harus dilakukan karena itu hal merupakan suatu konsekuensi. Oleh karena itu saran atau suggestion gunakan should, ought to, had atau had better. If clause, if plus simple present. 1. If you don't wanna get sick, jika kamu tidak ingin sakit. 2. If you don't wanna get lost, jika kamu tidak ingin tersesat. If you don't want your mom get mad on you, kamu tidak ingin marah tidak ingin ibumu marah kamu. Main clause, so, ought to atau had better plus simple present. You should take a break and get some rest. Kamu harus berhenti dan istirahat. You ought to be with me. Kamu sebaiknya bersamaku. You had better finish that homework. Kamu harus selesaikan pekerjaan rumah itu. 3. If clause plus imperative. Conditional sentence ini digunakan untuk menyuruh orang agar melakukan suatu aksi. If clause, if plus simple present. 1. If you don't wanna be late, jika kamu tidak ingin terlambat. 2. If you don't wanna get wet, jika kamu tidak ingin kebasahan. 3. If you want to know him more, jika kamu ingin tahu dia lebih banyak. Main clause, verb 1 plus object. Get ready soon, cepat bersiap-siap. Get the umbrella, bawa apa ini itu. 3. Follow him on Facebook, follow dia di Facebook. 4. If clause plus general truth. Pada dasarnya fungsi ini sama dengan fungsi tipe 0 yang telah dijelaskan di atas. Namun tipe 0 juga dapat digunakan untuk kebiasaan. Sedangkan fungsi ini hanya fakta. Selain itu, kita dapat menggunakan sifat user untuk main clause-nya. If clause, if plus simple friends. 1. If you are 17 years old or older, jika kamu berumur 17 tahun atau lebih.
2. If you don't water flower, jika kamu tidak membimbing bunga-bunga. If you boil water, jika kamu merebus air. Main clause simple present, simple future. You are allowed to have an ID card. Kamu boleh mempunyai KTP. She died. Mereka atau bunga-bunga tersebut mati. I will evaporate. Air itu akan menguap. 5. If clause plus dream. Rumus fungsi ini sama dengan rumus IP1, namun fungsinya cukup berbeda. Conditional sentence ini digunakan untuk menunjukkan hal yang spesifik, yaitu mimpi atau tujuan kita jika suatu hal terjadi. If clause, if plus simple. If I have a lot of money, jika aku punya banyak uang. If I become a teacher, jika aku menjadi guru. 3. If you come to Bali, jika kamu datang ke Bali. Main clause simple future. I will build a big house. Aku ingin membuat rumah yang besar. I will be good teacher. Aku akan jadi guru yang baik. I will meet you there. Aku ingin menemuimu ke sana. Belajar conditional sentence memang cukup membingungkan karena terdapat fungsi dan kondisi yang hampir sama. Namun jika kita dapat membedakan fungsi dan kondisi tersebut, kita akan mudah mengerti tipe conditional sentence yang akan benar untuk membuat suatu kalimat. Oke, itu saja presentasi tentang if clause. Terima kasih. Saya Romito Carlo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.